Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam sepekan terakhir ini, kesehatan mantan Presiden Joko Widodo menjadi spekulasi publik. Dugaan bahwa Joko Widodo menderita penyakit itu dipicu oleh foto-foto maupun video di media, apalagi kalau di media sosial lebih ramai lagi tuh. Ada perubahan yang cukup mencolok pada tampilan Jokowi. Wajah dan lehernya itu terlihat ada bercak-bercak hitam yang cukup mencolok. Selain itu juga rambutnya ini terkesan semakin menipis. Nah, kemarin ketika Jokowi tidak terlihat hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan di kantor BPIP di kawasan Pejambon, Jakarta, spekulasi itu makin rame gitu. Apakah ini berarti sakitnya Jokowi cukup serius? Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, dan kemudian Wakil Presiden Yusuf Kala itu tampak hadir. Presiden yang lain, mantan Presiden yang lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan SBY sesungguhnya juga diundang, tapi keduanya tidak hadir. Kalau Pak SBY nggak hadir, orang udah biasa lah ya Pak. SBY kan sejak tidak menjadi presiden lagi itu jarang sekali muncul di muka publik. Nah, kalau Pak Jokowi ini kalau dia tidak muncul di muka publik, apalagi dalam momen-momen seperti ini yang banyak sekali sorotan kameranya, ini makanya jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa kok yang dipertanyakan Jokowi bukan SBY gitu? Ya karena beda tadi itu ya kebiasaannya itu. Tampilan Jokowi yang secara kasat mata memang sedang menderita satu penyakit gitu ya, saya tidak menyebutnya sakit lah itu, memang menimbulkan banyak dugaan dan spekulasi. Ada yang menyebut bahwa Presiden ketujuh Republik Indonesia itu, gitu biasanya senangnya disebut ya, terkena autoimun. Ada juga yang menyebut Jokowi menderita psoriasis, nah, mudah-mudahan nggak salah saya membacanya ya. Tapi, nah ini yang lebih seru lagi, ada yang mengait-ngaitkan dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena selama 10 tahun menjadi penguasa itu dia berlaku zolim. Ada juga yang mengaitkan seperti itu loh. Dr. Tifa Uziat Yasuma atau yang biasa dipanggil Dr. Tifa ini menduga Joko Widodo itu sedang menderita autoimun. Dia ini mencuit dugaan itu pada tanggal 29 Mei lalu, itu pada pukul 5.29 sore atau PM. Dan ini cuitannya, ini karena dia pengikutnya juga cukup besar. Ini cuitannya tuh hari ini saya lihat sudah hampir 1 juta loh yang viewernya itu ya. Pak Jokowi kok seperti kena autoimun, pakai tanda tanya. Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala. Autoimun atau hiperkortisolisme. Nah, dokter pribadi perlu meresepkan antidepresan deh. Kasihan beban berbohong 10 tahun nggak kebayang rasanya. Dokter Tifa memang selalu ini musuh bebuyutannya Pak Jokowi itu, dan dia kemudian menautkan ada 3 video Pak Jokowi, dan salah satu video memang terlihat Pak Jokowi ketika berbicara sudah kayak tremor begitu ya. Nah, kemudian ini cuitan dari Dokter Tifa itu rupanya ditanggapi oleh netizen strike 65381, dan dia kemudian bertanya kepada Grok. Gitu ya, menautkan Grok. Ini sekarang orang kalau dulu lah apa-apa larinya ke dukun, sekarang larinya ke Grok gitu ya. Ini AI ya. Dia bertanya begini, bagaimana gejala autoimun atau hiperkortisolisme? Gitu. Dan dokter perlu meresepkan antidepresan jika kondisi bagaimana? Itu pertanyaannya ya. Kemudian dijawab oleh Grok begini. Gejala autoimun meliputi kelelahan, nyeri sendi, ruam, kulit, demam ringan, nyeri otot, pembengkakan, mual, diare, sakit kepala, pusing, dan rambut rontok. Tergantung jenisnya seperti lupus atau rheumatoid arthritis. Hiperkortisolisme atau Cushing syndrome ditandai dengan kenaikan berat badan, wajah bulat, munfis, kulit tipis, mudah memar, lemah otot, perubahan suasana hati seperti depresi atau cemas, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, dan pertumbuhan rambut berlebih pada wanita. Antidepresan diresepkan untuk depresi, kecemasan, nyeri kronis, OCD, dan PTSD. Sering jika kondisi fisik mempengaruhi kesehatan mental, dokter mengevaluasi berdasarkan gejala spesifik. Konsultasikan dokter untuk diagnosis akurat. Penafian, Grok bukan dokter. Silakan konsultasikan dengan dokter. Jangan bagikan informasi yang dapat mengidentifikasi Anda. Groknya khawatir kalau dia nanti
pendapatnya langsung diyakini sebagai dokter. Ini pendapat AI ya, pendapat dokter. Tapi saya kira dokter juga nggak beda-beda jauh seperti itu karena kan AI itu sebenarnya juga kompilasi dari pendapat-pendapat dari ahli ya. Oke lah, ini masih kaitan ilmiah nih. Tapi ini ada juga yang menduga bahwa Jokowi itu menderita psoriasis. Ini sebuah penyakit autoimun yang terjadi karena ada peradangan pada kulit. Peradangan kemudian menyebabkan kulit bersisik, menebal, terasa gatal, serta mudah terkelupas. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan bisa menyerang bayi yang umumnya disebabkan karena faktor genetik. Peradangan biasanya muncul pada kulit di bagian lutut, siku, punggung, bawah, serta kulit kepala. Psoriasis sendiri memiliki banyak jenis, tapi psoriasis plak merupakan jenis yang sering terjadi dengan ciri khas berupa adanya bercak kemerahan pada kulit yang sedikit menonjol. Kondisi ini sering diawali dengan terbentuknya sebuah benjolan kecil yang terus memburuk dan akhirnya dilapisi oleh sisik-sisik putih yang membuat kulit tampak bersisik dan mengelupas. Apa penyebab psoriasis? Diduga disebabkan karena autoimun tubuh menyerang sel-sel kulit yang sehat. Penyakit ini tidak menular sehingga kontak langsung bukanlah hal yang berbahaya. Meski penyebab pastinya masih belum diketahui, ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko penyakit ini. Antara lain adanya pengaruh lingkungan dan faktor gen, faktor keturunan, adanya infeksi tenggorokan, cedera pada kulit, terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan mengkonsumsi obat-obatan tekanan darah tinggi serta obat anti malaria. Dugaan Jokowi menderita psoriasis itu tampaknya dipicu oleh sebuah kolase foto. Jokowi ini terdiri dari 4 buah foto dan salah satunya diambil dari belakang dan terlihat tengkuk Jokowi itu ada bercak-bercak merah yang menjadi ciri dari psoriasis tadi. Merah berupa benjolan kecil dan bersisik. Tapi kalau saya cari-cari di googling itu ya, foto itu kelihatannya hasil editan ya, karena kalau kita bandingkan dengan foto kedua dan ketiga, ketika Jokowi itu nih, yang ini foto ini kan dia diambil fotonya dari samping, rambut di bagian tengkuknya itu masih cukup lebat, tidak jarang bahkan tidak tumbuh seperti foto yang pertama tadi ya. Tapi kolase foto itu menyebar luas di media sosial dan komennya itu jadi macam-macam ya. Sebaiknya mesti hati-hati ya menyebar foto semacam ini, foto ini ya, karena saya sendiri dalam beberapa grup terbatas sempat juga mempertanyakan kebenaran foto itu. Nah, ini yang bagian serem ini. Saya baca di gelora.co ini. Judulnya begini, Buniani, sakit Jokowi adalah azab yang sedang berjalan kepadanya. Ya ampun. Ini beritanya hari ini ya, 3 Juni 2025. Saya kutip bagian soal azab itu tadi ya. Terkonfirmasi Jokowi memang sedang menghadapi masalah kesehatan. Ajudannya mengatakan Jokowi kemarin tidak bisa mengikuti hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila karena sedang sakit kulit. Kata Buniani yang dikutip dari unggahan akun Facebook pribadinya Selasa 3 Juni 2025. Oh, ini dari Facebooknya Buniani ya. Namun Buniani menduga ketidakhadiran Jokowi lantaran Gedung Pancasila tidak mau didatangi orang yang selama 10 tahun selalu melanggar Pancasila. Jokowi memerintah secara bengis memenjarakan aktivis tidak bersalah, melakukan adu domba antar anak bangsa, anti-Islam, memelihara buzzer dan banyak perbuatan anti Pancasila lainnya. Bagi para korban kekejaman Jokowi, sakit Jokowi adalah azab yang sedang berjalan kepadanya. Ini saya kira karena memang Buniani sempat di penjara ya di eranya Pak Jokowi ini berkaitan dengan Ahok yang dia dianggap dia memotong-motong video Ahok sehingga kemudian Ahok disebut dia menista agama gitu. Buniani sendiri membela bahwa dia nggak memotong-motong itu karena dia juga cuma mengunggah dari potongan-potongan yang sudah beredar secara luas gitu. Nah, apa sesungguhnya penyakit yang diderita oleh Joko Widodo ini? Nah, ini versi resmi ya dari ajudan Jokowi, yakni Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansah. Syarif membenarkan bahwa Jokowi diundang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Beliau masih proses penyembuhan dari alergi kulit, kata Syarif. Syarif menyatakan bahwa sampai saat ini Jokowi juga tidak bisa menerima tamu selama masa penyembuhan. Wah, ini berarti tutup dong destinasi wisata di Solo, salah satu destinasi yang paling favorit kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ya. Sementara ini wartawan yang bisa mangkal di Istana Kutai Utara nggak dapat berita lagi kalau Pak Jokowi nggak ketemu, nggak menerima tamu dong. Nah, alergi kulit apa kok dampaknya sampai seperti itu ya? Ini kalau alergi kulit ringan biasanya dipicu karena orang misalnya jenis makan tertentu. Jadi kalau biasanya udah minum obat tertentu atau bersamaan dengan waktu itu akan hilang sendiri alerginya. Atau penyebab lain gitu. Alergi kulit juga biasanya nggak bintik-bintik hitam seperti itu ya. Ini saya baca di Halodoc ini ya. Alergi kulit ditandai dengan ruam, kulit gatal, dan bentol-bentol atau biduran.
Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal yang bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Ini kita penting untuk mengantisipasi itu adalah dengan cara mengetahui apa saja yang bisa menjadi pemicu alergi kulit dan ini dapat membuat kondisi itu bisa dihindari. Apa sih penyebabnya? Ya, itu kalau soal penyebabnya itu biasanya bisa macam-macam ya dan itu perlu tes ke dokter gitu untuk tes alergi. Dengan begitu kita bisa mengidentifikasi pemicu alergi yang diderita. Tapi ini pengalaman pribadi ya. Saya sendiri juga punya penyakit semacam itu. Bukan penyakit ya, saya nyebutnya itu alergi. Kalau tidur di tempat yang spraynya kotor tuh langsung gatal biduran. Memang benar biduran, jadi tidak bercak-bercak hitam seperti itu. Kalau dan biduran itu biasanya bisa selesai dengan mandi bersih dan kemudian spraynya diganti. Atau kalau saya duduk di tempat sofa yang kotor juga begitu bisa memicu gatal-gatal. Dan ini saya tanya kepada dokter, katanya biasa ini pada orang usia di atas 40 ke atas itu memicu alergi-alergi semacam itu akan muncul. Jadi kalau cuman alergi biasa, biasanya nggak menetap ya itu dalam jangka waktu tertentu hilang ya nggak sampai itu nggak hitungan jam itu paling lama lah hitungan jamnya. Nah, apa sesungguhnya penyakit Pak Jokowi? Ya, daripada kita menduga-duga, ini sebaiknya memang diserahkan kepada dokter spesialis kulit untuk memeriksanya. Tapi kenapa sih kemudian kok ini jadi urusan publik penyakitnya Pak Jokowi? Ya karena Pak Jokowi adalah figur publik gitu ya. Dan sekarang ini Pak Jokowi juga selalu muncul jadi spotlight publik. Jadi mau nggak mau, ketika ada perubahan tertentu pada Pak Jokowi, orang ingin tahu. Bahwa kemudian menimbulkan macam-macam spekulasi termasuk azab tadi ya namanya pendapat publik ya sah-sah saja gitu ya asal jangan kemudian menjadi terdorong menjadi fitnah atau kemudian jadi penistaan dan sebagainya. Mungkin itu kalau kemudian Pak Jokowi merasa itu dia difitnah, merasa dia dinista lagi ya dia bisa lagi melaporkan kepada polisi. Hati-hati loh ya, karena sekarang kan sudah masih ada sedang berproses tuh mereka-mereka yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi. Saya sebenarnya sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.